Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita tetap selalu dalam keadaan sehat. Walaupun sekarang belajar di rumah, kita tetap semangat dalam belajar di rumah. Sebelumnya di sini kakak ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Lady Dayanti. Kakak dari program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kalian bisa manggil Kak Lady atau siapa, bebas ya. Jadi sebelumnya kita menyanyikan lagu Satu Jari Kanan. Ada yang tahu lagunya seperti apa? Ya, jadi kalian bisa ikutin. Kita bersama-sama menyanyikan dan menggerakkan pakai tangan, kedua tangan kita. Angkat tangannya dulu. Ya. Jadi seperti ini ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, jadi hari ini kita coba semangatnya dulu nih. Coba kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, jadi kalian harus tetap semangat. Jangan cemberut. Jadi kalian tetap semangat ya untuk belajar di rumahnya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang rukun iman. Nah, ada yang tahu berapa rukun iman? Ayo, ada yang tahu? Ya, benar. Rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini kakak ada lagu nih tentang rukun iman, biar kalian yang ada di rumah bisa menghafalnya dengan lagu ini seperti ini. Jadi lagunya seperti ini. Rukun iman 6 perkaranya. Yang pertama, iman pada Allah. Yang kedua, pada malaikatnya. Yang ketiga, pada kitab-kitabnya. Yang keempat, pada rasul-rasulnya. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, qada dan qadar. Itu semuanya wajib kita percaya. Itu semuanya wajib kita percaya. Nah, seperti itu. Jadi dengan lagu itu kalian bisa mengingat ya. Jadi dari lagu yang tadi kita sudah menyanyikan lagu rukun iman. Semoga kita bisa mengingatnya
Selanjutnya itu kakak akan menjelaskan satu persatu rukun imannya. Yang pertama itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini bahwa tiada Tuhan lain yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah yang telah menciptakan seluruh alam semesta di dunia ini. Hanya kepada Allah kita memohon dan hanya kepada Allah kita meminta perlindungan. Meyakini iman kepada Allah kita juga bisa lakukan dengan melakukan perbuatan yang baik, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita harus menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kita sebagai seorang anak, kita harus melakukan hal yang baik, kita harus menghindarkan hal yang jahat. Nah, jadi kita harus menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Jadi iman kepada malaikat, kita harus percaya bahwa malaikat itu ada dan senantiasa malaikat mengawasi segala perbuatan yang kita lakukan, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Malaikat merupakan makhluk Allah yang sangat taat kepadanya. Jadi kita harus mengetahui ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui dan kita hafalkan beserta dengan tugas-tugasnya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Yang kedua malaikat Mikail. Yang ketiga malaikat Israfil. Yang keempat malaikat Izrail. Yang kelima malaikat Munkar. Yang keenam malaikat Nakir. Yang ketujuh malaikat Rokib. Yang kedelapan malaikat Atid. Yang kesembilan malaikat Ridwan. Dan yang kesepuluh malaikat Malik. Tugasnya yaitu malaikat Jibril, ada yang tahu? Ya, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail tugasnya? Ya, malaikat Mikail tugasnya memberi rizki. Malaikat Israfil, ada yang tahu tugasnya apa? Ya, jadi malaikat Israfil itu meniup sangkakala. Malaikat Izrail mencabut nyawa, dan malaikat Munkar dan Nakir itu menanyakan di alam kubur. Malaikat Rokib mencatat amal baik, malaikat Atid mencatat amal buruk, malaikat Ridwan menjaga pintu surga, dan malaikat Malik menjaga pintu neraka. Jadi kita harus mengetahui 10 malaikat ini dan beserta tugas-tugasnya. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus meyakini jika seluruh kitab yang diturunkan kepada Nabi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama Yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Kita harus berpedoman kepada kitab suci Al-Quran. Kitab Allah yang harus kita ketahui itu ada 4. Yang pertama itu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Jabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat itu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu iman kepada Rasul. Kita harus meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar di muka bumi ini. Beriman kepada Rasul, kita harus mempercayai segala ajaran baik dan meneladani sifat dan perbuatannya. Sifat-sifat wajib pada Nabi dan Rasul yaitu ada 4. Yang pertama itu sidik, artinya jujur. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tablik, artinya menyampaikan. Dan yang keempat fatonah, artinya cerdas. Kita harus bisa meneladani 4 sifat wajib Nabi yaitu sidik,
sidik, amanah, tablik, fatonah. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25 nabi. Jadi 25 nabi yang harus kita ketahui yaitu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Jadi kita harus mengetahui 25 nabi dan rasul. Yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Kita harus mempercayai bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kiamat merupakan hari di mana seluruh alam semesta yang ada di muka bumi ini hancur dan musnah. Iman kepada hari kiamat berarti kita harus mempercayai tanda-tanda hari kiamat, yaitu yang pertama munculnya Dajjal, yang kedua turunnya Nabi Isa alaihissalam, yang ketiga keluarnya Yajuj dan Majuj, yang keempat terbitnya matahari dari sebelah barat, yang kelima banyaknya kejahatan-kejahatan, misalkan ada kriminal ataupun dan lain-lain. Selain itu, beriman kepada hari kiamat kita harus percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, di mana kehidupan yang kekal itu ialah di akhirat. Kiamat itu ada dua, yaitu ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu merupakan kiamat kecil dan kiamat kubro itu kiamat besar. Kiamat kecil itu contohnya seperti meninggal dunia, itu merupakan kiamat kecil, dan kiamat kecil itu contohnya seperti adanya banjir, terus adanya gempa bumi, adanya gunung meletus, angin kencang, dan lain-lain semuanya. Kalau kiamat besar itu yaitu hari dimana seluruh alam semesta yang ada di muka bumi ini hancur dan musnah, itu merupakan kiamat besar. Yang keenam yaitu qada dan qadar. Kita harus meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam diri kita itu merupakan kehendak atau takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang terjadi pada diri kita itu pasti ada hikmah di balik kejadiannya. Mungkin sampai di sini saja materi yang kita bahas. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa tentang rukun iman. Kita harus mengingatnya, menghafalnya agar tidak lupa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.